Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, peserta pelatihan dari LPK Elang Katulistiwa. Hari ini kita akan coba diskusi terkait kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya di sektor pariwisata dan fokus pendakian. Kita memahami semua bahwa alam kita cukup luar biasa untuk dinikmati. Jadi tentunya kita akan mencoba kita bisa mengabadikan semua momen-momen dalam perjalanan yang indah dan menyenangkan tanpa ada gangguan terkait kesehatan kita, kebugaran dan keselamatan dalam melaksanakan kegiatan. Kita bisa mengabadikan semua keindahan-keindahan alam Indonesia dan mengeksplor keindahan yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini. Kita mencoba baik dari indeks massa tubuh maupun kebugarannya. Kita ke lokasi start. Ini lokasi yang kita coba untuk tes kebugaran. Ini garis putih startnya. Dan garis putih. Kita di aplikasi ini 400. Sebenarnya banyak aplikasi, mungkin silahkan Bapak Ibu cari yang lebih mudah. Ini 4 kali putaran, kemudian dengan stop bot nanti dibaca berapa, kita tentukan dan kita akan lihat tensinya, termasuk tensinya. Baik, sekarang kita tensi sahabat Heru ini, sahabat alam yang kita akan lihat. Tensi sebelum kita lakukan tes kebugaran. Ya, sekarang kita lihat tensinya yang sudah melakukan tes kebugaran ini setelah melakukan aktivitas. Kita coba berapa tensinya. (145,89). Tadi 123. Tadi berapa? Gimana? Mas Heru tadi sudah kita coba untuk jalan cepat dan lari sedikit. Ada keluhan? Oh, capek dan lapar kali ya. Kita coba ini Om Heru, umurnya berapa Om? 29. Kemudian beratnya ya, dari hasil penilaiannya sebenarnya ini bisa manual nanti. Jadi berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Nah, ini hasilnya Om Heru ini mantep nih, 19,0, jadi normal ya. Teruskan olahraga kayak tadi Om. Nah, kita menilai sekarang dengan hazard vulnerability analysis assessment. Kita harus menilai potensi-potensi mungkin terjadi pada saat kita melakukan kegiatan di suatu wilayah. Jadi ini melibatkan mitra masyarakat. Kita harus mengenali kondisi daerah dan menyampaikan atau menanyakan tentang kondisi-kondisi wilayah yang
potensi terjadinya bahayanya apa aja di situ. Jadi kita mengenali baik itu di tempat yang akan kita kunjungi, daerah wisata yang dikunjungi, kita akan beberapa potensi. Di HPA ini kita ada probability, jadi apa aja sih yang mungkin pernah terjadi, kira-kira besarnya kemungkinan seringnya seperti apa dari kejadian itu, dan dampak ini bisa dilihat dari manusia, fasilitas, atau pelayanan, karena kita membuat tamu dan sebagainya tentunya akan berpengaruh dengan kegiatan kita akan nilai bagaimana terhadap manusia kalau hal yang kita nilai ini terjadi. Begitu juga kesiapan dari baik pengelola maupun kita apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan, mungkin ada kekeringan, gempa bumi, tsunami dan sebagainya di saat kita kemudian respon internal dan eksternal. Internal ini adalah tim kita nih, yang sudah kita siapkan dari awal sampai kita direspon, kemudian membantu korban itu seperti apa. Respon eksternal adalah wilayah setempat, bisa BPBD, kemudian di Pemda dan sebagainya. Kalau ada kejadian seperti apa dia membantu kita, bisa menangani kita, dan kita harus pastikan kita bisa mengelola bencana ini, tanggap terhadap bencana ini dari TKP sampai mendapat pertolongan yang layak. Ini yang harus diperhatikan di HVA. Nanti kita akan menilai dan kita inventarisasi permasalahan ini yang mungkin terjadi, dan kita bisa mengantisipasinya. Nanti pada saat ketemu paling nggak kita sudah ada inventarisasi permasalahan di sini. Baik, coba kita lihat data potensi bahaya semua bencana di daerah Jawa Tengah berdasarkan Inaris dari BNPB. Dalam K3 kita mengenal 5 faktor risiko yang harus kita cermati dan nantinya tentunya dikendalikan. Itu faktor biologi, kimia, psikososial, ekonomi, dan fisik. Biologi mungkin dalam kegiatan ini kita terkait binatang yang kita temui, mungkin yang mengancam dengan kita, atau jamur, parasit, karena produksi yang lembab, juga amuba. Mungkin kita makan yang tidak terpenuhi kadar kebersihannya, yang menimbulkan ada amuba dan mungkin akan terjadi gangguan di pencernaan. Kemudian kimia, ada bahan-bahan kimia yang rentan yang mungkin kita terkontaminasi, baik itu yang di alam maupun yang kita gunakan, yang kita bawa. Ini juga jadi antisipasi bahan-bahan kimia yang mungkin akan mencemari atau mengontaminasi kita selama kegiatan. Psikososial, ini ada kemungkinan stres karena intimidasi, kekerasan, atau kecemasan yang terjadi pada saat kegiatan. Memang selain fisik juga ada hal-hal lain yang memang harus kita perhatikan di kegiatan ini. Kemudian ergonomi ini juga jadi hal penting, karena di ergonomi ini kita ada angkat-angkut, kemudian postur janggal, postur yang kita lakukan yang tidak semestinya, mengangkat yang lebih dari beban kita. Di slide sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa maksimal untuk Asia atau kebijakan yang normal adalah 20 kilo. Itu yang bisa kita angkat secara sendiri tanpa bantuan dan tanpa alat. Kemudian fisik, potensi risiko fisik ada suhu panas, mungkin terlalu terik atau dingin. Ini yang jadi pertimbangan, termasuk kelengkapan APD dan sarana yang harus dilengkapi. Pencahayaan mungkin gelap, mungkin juga blare atau menyilaukan dan sebagainya. Ini gangguan-gangguan fisik di saat kegiatan yang harus diwaspadai dan menjadi pertimbangan untuk memenuhi persyaratan dan kesiapan sarana prasarananya.
dalam K3 kita mengenal pengendalian bahaya. Ini salah satu usaha kita. Jadi kita mencoba mengenali apa yang mungkin bisa dikendalikan, dari yang efektif sampai yang kurang efektif. Pertama, eliminasi, menghilangkan sumber bahaya. Jadi kalau ada bahaya di suatu tempat, bagaimana? Mungkin nggak kita menghindari atau mengganti kalau memang mungkin gunung ini lagi bergejolak atau berbahaya, kita ganti tujuannya yang lain. Kemudian substitusi, mengganti dengan material yang mesin atau yang lebih aman. Jadi ini bisa akses jalur dan sebagainya yang mungkin kita nilai ini lebih aman, atau mengganti kondisi yang lebih aman. Kemudian engineering control, modifikasi desain untuk menghilangkan ini, misalnya dengan alternatif atau mesin. Jadi kalau umpamanya jalurnya sangat kurang, kita dengan alat bantu dan sebagainya untuk mencapai pos-pos tertentu. Administrasi kontrol ini tentunya membuat beberapa sistem berupa prosedur atau mengatur waktu. Jadi umpamanya kalau kita berjalan di malam hari kurang direkomendasikan. Dan yang terakhir, alat pelindung diri. Kita sesuaikan alat pelindung diri dengan bahaya spesifik yang terjadi di tujuan wisata kita. Jadi mungkin kalau gunung itu mencapai puncak, biasanya ada reruntuhan, jadinya harus pakai helm. Kemudian kalau ada debu mungkin pakai masker, kalau ada bahan kimia mungkin masker kimia dan sebagainya. Ini disesuaikan dengan kondisi alam yang mungkin atau tujuan yang akan dituju. Ini pengendalian ini sangat penting, dan ini menjadi alternatif agar kita dapat selamat dalam melakukan kegiatan alam. Dari Ambon jauh-jauh ya. Kita akan coba, kalau di keselamatan kita harus mengenal bagaimana kita selamat dalam melakukan kegiatan. Salah satunya adalah manual handling. Manual handling itu mengangkat, memindahkan secara manual. Nah, kita akan coba bagaimana aman dalam posisi. Nanti kemarin kita akan coba, nanti di materi sudah disampaikan bahwa yang paling utama untuk fleksibilitas ke atas dan bawah itu yang kita lihat adalah pen atau tulang belakang. Jadi harus keputusan tulang belakang pada saat kegiatan itu harus lurus alignment. Jadi jangan sampai berputar dengan berat dan miring. Ini contoh bagaimana mengangkat carry dari bawah dan selamat. Kita lihat sebuah contoh, Mas. Ini contoh yang pertama. Jadi silakan Om Wahyu mengangkat. Pertama posisi tasnya ya Pak ya. Ya, ini posisi tasnya dibalik. Terbalik ke atas. Ya. Kemudian harus buat ini. Kita pastikan carrier-nya sudah siap, sudah terkunci semua karena nanti akan kebalik. Ya, silakan Om. Tangan buat pangkuan kegiatan pegangan Pak ya. Tarik sudah tarik. Ya. Jadi tadi bisa dilihat bahwa langsung dari tulang belakang tidak ke kiri dan ke kanan. Ini yang lebih aman. Ada satu lagi yang kurang aman kalau beratnya. Tadi ini beratnya hampir 10 kilo, dan untuk maksimal beban yang bisa diangkat satu orang adalah 20 kilo. Jadi kalau memang dia mau lebih berat lagi, tadi kebugarannya harus ditingkatkan. Kita lihat massa ototnya dan sebagainya. Tapi minimal untuk pengangkatan satu orang adalah 2 secara manual. Nah, umpamanya ada kecelakaan di alam, ternyata dia jatuh duduk dengan beban. Nah, kita khawatirnya adalah di tulang belakang ada masalah. Makanya kita nilai dengan yang paling sederhana, jadi manual masker test. Coba Om Wahyu angkat tangannya. Ya. Turun lagi, angkat. Tahan punya saya, ambil. Ya, angkat terus ke atas. Ya. Ini kalau dia bisa mengangkat dengan tahanan, itu nilainya 5. Kalau tanpa tahanan, dia begitu tahanan dia nggak bisa ngangkat, itu 4. Kemudian kalau 3 itu dia nggak bisa melawan gravitasi. Contohnya pas begitu suruh mengangkat, dia hanya bisa ke kiri dan ke kanan. Jadi angkat ke kiri kanan. Kemudian kalau nilainya 1, kita bisa dilihat di ototnya. Dia mengencangkan ototnya. Jadi kalau begitu juga kakinya sama. Jadi angkat Om. Ya, tekan yang kencang, tahan. Nah, ini masih sehat Om Wahyu ya, 5 nilainya. Oke, sip.